Nanti kalau ada pertanyaan 1 tambah 1 jawab 3 ya. Kira-kira di pikiran Pak Hamdan membenarkan enggak ucapan itu? Enggak ya? Tidak ya? Kalau saya kasih 1M, di pikiran Pak Hamdan tetap menentang kalau 1 tambah 1 itu pasti 2. Kenapa? Karena kebenaran 1 ditambah 1 itu absolut Pak Hamdan. Jadi kebenaran yang diakui dan nyaman di pikiran gitu. Nah, kebenaran Allah sebagai Tuhan itu nyaman di akal gitu. Makanya kita cek, apakah patung itu jadi yang menciptakan saya? Oh, tidak mungkin gitu. Coba, lebih dahulu mana alam semesta dengan Yesus? Alam semesta. Masa yang menciptakan datang lebih akhir? Kan tidak mungkin gitu, tidak logis gitu. Ketika tauhidnya benar, maka apapun sebesar apapun dosa dia masih punya kesempatan masuk surga. Oleh Rasulullah SAW ketika ditanya oleh orang kafir waktu itu, siflana rabbak ya Muhammad, tunjukkan Tuhanmu Muhammad. Amin dahabin, apakah dia dari emas katanya? Amin fiddatin, apakah dia dari perak? Kul, katakan Muhammad, huwallah, dia adalah Allah. Saja. Yang Tuhan itu Allah, selain Allah dipertuhankan, itu bukan Tuhan. Patung itu batu, bukan Tuhan. Isa itu manusia, bukan Tuhan, tapi dipertuhankan. Itu sederhana. Karena sekarang ini agama ini murah Pak, bukan hanya bisa dibeli dengan uang. Karena cinta sama perempuan, saya tidak bisa hidup tanpa kamu, kemudian pindah agama. Nah ini kacau ini. Kalau kita Pak, na'udzubillah ya, kita akan bertemu dengan anak kita dan istri kita nanti di surga kalau kita sama-sama Islam. Walladzina amanu wa 'amilus solihati sanudkhiluhum jannatin tajri min tahtihal anharu khalidina fiha. Walladzina amanu, dan orang-orang yang beriman, wa amilus solihati, dan mengerjakan amal soleh, sanudkhiluhum, akan kami masukkan mereka, jannatin tajri, ke dalam surga yang mengalir, min tahtiha, di bawahnya, al anharu, sungai, khalidina fiha, mereka kekal di dalamnya, abada, selamanya. Dulu dikisahkan ketika Masitoh, dia ini tukang sisirnya anaknya Fir'aun. Ketika Masitoh ini jatuh sisirnya, kemudian mengatakan ya Allah, atau disebutkan tiada Tuhan selain Allah. Maka kemudian kecil ini. Maka kemudian Fir'aun bilang, kalau kamu tidak kembali kepada agama kamu, yaitu agama mempersekutukan Allah, maka kamu akan digoreng katanya. Kemudian Masito bilang, goreng saja saya ikhlas, karena kebenaran tiada Tuhan selain Allah itu sudah mantap ke dalam hati saya. Jadi ini pentingnya tauhid Pak. Ini perhatikan ini. Seseorang menentukan masuk surga atau tidak ketika tauhidnya benar, maka apapun sebesar apapun dosa dia masih punya kesempatan masuk surga. Makanya kata Allah, ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih, bertakwalah kamu kepada Allah sebenar-benar takwa, wa la tamutunna illa wa antum muslimun, dan jangan pernah meninggal dunia kecuali ke dalam keadaan muslim. Syaratnya orang Islam, perhatikan, orang itu sudah cukup disebut Islam apabila dia mengucapkan asyhadu alla ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Baik, Pak Hamdan, 1 tambah 1 berapa Pak Hamdan? 2. Kalau saya kasih Pak Hamdan 1 juta, Pak Hamdan saya bilang, Pak Hamdan, nanti kalau ada pertanyaan 1 tambah 1 jawab 3 ya. Kira-kira di pikiran Pak Hamdan membenarkan enggak ucapan itu?
Enggak ya? Tidak ya? Kalau saya kasih 1M, di pikiran Pak Hamdan tetap menentang. Kalau 1 tambah 1 itu pasti 2. Kenapa? Karena kebenaran 1 ditambah 1 itu absolut, Pak Hamdan. Jadi kebenaran yang diakui dan nyaman di pikiran gitu. Nah, kebenaran Tuhan, bahwa kebenaran Allah sebagai Tuhan itu nyaman di akal gitu. Sederhana tauhid kita itu yang kita kaji kemarin. Jadi yang pantas jadi Tuhan adalah zat yang menciptakan. Jadi kita boleh misalnya, boleh kita pakai akal, kita lihat siapa ya Tuhan yang paling benar di antara semua agama ini. Baik, pertama kita harus yakin kalau ada Tuhan dulu, Pak. Karena agama kita, negara kita ini tidak menerima ateisme ya. Karena kalau orang tidak bertuhan ini bahaya. Kenapa? Karena dia hidup dengan semaunya sendiri, bisa membunuh orang. Kenapa? Karena tidak ada kepercayaan bahwasanya ada Tuhan. Nah, 1, kita harus percaya kepada Tuhan. Ada pertanyaan kemarin dari orang ateis, Ustadz, apa tandanya ada Tuhan gitu kan? Apa adanya tandanya Tuhan? Nah, kemudian saya bilang, dulu ada kisah. Ada seseorang perjanjian dengan seseorang, kemudian dia janjinya jam 8. Dia berangkat jam 7.30. Di waktu itu masih masih hutan belantara ya, bukan seperti sekarang banyak kendaraan. Nyampe di perjalanannya, ternyata banjir waktu itu di sungai itu. Kebetulan dia melintas lewat sungai. Dia diamlah di situ, kemudian lama dia sekali. Akhirnya yang nunggu ini sampai lewat jam 8. Nah, katanya ini, kenapa kok enggak datang ini kan? Tiba-tiba jatuhlah pohon dari atas kayu waktu itu langsung menjadi perahu. Kemudian mengantarkan dia nyampe ke situ. Kira-kira masuk akal enggak? Bede pohon keker tuti perahu, masuk akal? Tidak ada, tidak masuk akal. Pasti mun bede perahu pasti ada yang buat gitu kan. Perahu yang simpel saja, kita tidak yakin kalau sesuatu itu luar biasa jadi perahu kalau tidak ada yang buat. Mustahil itu, ditolak sama akal ini. Maka akal yang jalan, dia akan mengatakan harus ada yang buat. Tidak mungkin jadi perahu kan. Sama, alam semesta yang sedemikian detail ini, tubuh manusia yang sedemikian detail ini, kemudian ada hewan macam-macam, tak mungkin tiba-tiba ada gitu. Sama seperti perahu, tiba-tiba ada kayu jatuh kemudian jadi perahu. Ditolak kan sama akal kan? Jadi tak mungkin ada perahu kalau tidak ada yang menciptakan. Karena perahu itu harus dibentuk. Begitupun alam semesta yang matahari keluar, kemudian tenggelam, keluar rembulan, keluar bintang. Jadi tak mungkin ini terjadi dengan sendirinya, pasti ada yang menjadikan. Oke, kita sepakat bahwasanya dunia kita ini, kita percaya bahwasanya ada Tuhan. Baik. Tuhan yang mana yang benar? Apakah Tuhan agama? Maaf saya sebutkan karena ini kajiannya, kajian ilmiah, bukan maksud untuk menyudutkan agama lain. Ini untuk menguatkan tauhid kita. Anggaplah taruh kita bawa agama, kita kaji semuanya. Pertama Buddha, pertama yang di Indonesia Hindu, Buddha, Yahudi, Yahudi tidak masuk di kita kan ya. Kristen, Konghucu, kemudian Katolik ya, Protestan apa semuanya. Baik. Yang mana yang jadi Tuhan ini? Status Tuhan dalam Quran ini, status Tuhan itu harus menciptakan kalian. Jadi sama, seseorang itu boleh tunduk pada bosnya. Sungguh, mohon maaf, sungguh bodoh apabila ada orang yang dia jadi budak padahal dia bukan jadi bos kita. Bodoh kan? Bodoh. Makanya kita cek, apakah patung itu jadi yang menciptakan saya? Oh, tidak mungkin. Karena kenapa? Katanya Nabi Ibrahim dulu, wahai kaumku, kenapa kamu bodoh gitu kan? Padahal waktu itu ketika orang-orang musyrik memberikan sesajen kepada patung itu, patungnya ini tidak mampu mengusir lalat yang lagi makan makanannya dia. Tidak logis kan? Jangankan membantu, makanannya dimakan lalat dia tidak bisa ngusir gitu. Jadi gagal sudah jadi Tuhan. Patung gagal gitu kan. Yang kedua,
Isa yang dikenal dengan Yesus. Apakah dia jadi Tuhan? Kalau dia jadi Tuhan, sebelum Yesus ini siapa gitu? Coba, lebih dahulu mana alam semesta dengan Yesus? Alam semesta. Masa yang menciptakan datang lebih akhir? Kan tidak mungkin gitu, tidak logis gitu kan. Sudah, kita tolak itu. Maka yang menciptakan itu siapa? Ya sudah, Tuhan yang menciptakan itu. Maka disebutlah oleh Rasulullah SAW ketika ditanya oleh orang kafir waktu itu, siflana rabbak ya Muhammad, tunjukkan Tuhanmu Muhammad. Amin dahabin, apakah dia dari emas katanya? Amin fiddatin, apakah dia dari perak? Aumin hajarin, ataukah dia dari batu katanya? Turun ayat, kul, katakan Muhammad, huwallah, dia adalah Allah. Ahadun, dia satu. Lam yalid walam yulad, dia tidak punya anak, dia tidak, lam yalid, dia tidak punya anak, walam yulad, dan tidak diperanakkan. Walam yakul lahu kufuwan ahad, dan tidak ada suatu kekuatan yang setara dengan kekuatan Allah Subhanahu wa ta'ala. Nah, jadi kalau kita sudah memahami tauhid seperti ini, Pak, meskipun nanti apapun yang terjadi, ini tanamkan ke anak kita ini. Jadi katakan, ini sederhananya, kalau tidak bisa menerangkan secara detail, terangkan seperti ini saja. Yang Tuhan itu Allah, selain Allah dipertuhankan, itu bukan Tuhan. Patung itu batu, bukan Tuhan. Isa itu manusia, bukan Tuhan, tapi dipertuhankan. Itu sederhana. Karena sekarang ini agama ini murah, Pak. Bukan hanya bisa dibeli dengan uang. Karena cinta sama perempuan, saya tidak bisa hidup tanpa kamu, kemudian pindah agama. Nah, ini kacau ini. Kalau kita, Pak, na'udzubillah ya, kita akan bertemu dengan anak kita dan istri kita nanti di surga kalau kita sama-sama Islam. Kalau di antara, na'udzubillah, di antara kita ada yang tidak beragama Islam, maka Allah pisahkan nanti di surga. Kita tidak akan berkumpul. Maka sama seperti tadi. Bagaimana cara meyakinkan? Kalau kita sudah yakin seperti itu, Pak. Meskipun gini, coba kamu mengatakan Isa itu Tuhan, saya beri 100 juta. Nolak pasti, Pak. Kenapa? Karena pikirannya ini pasti bukan Tuhan gitu. Sama, 10 tambah 10 sama Pak Hanafi? 20 gitu kan. Seandainya saya bilang, Pak Hanafi, ketika saya tanya 10 tambah 10 bilang 30, saya kasih sampean 1 juta. Sampean bilang 20, 30 Ustaz, pasti di pikiran ini nolak gitu kan. Tak mungkin ini gitu kan. Ditolak sama akal ini. Makanya ketika mengatakan syarat masuk Islam itu adalah syahadat. Asyhadu, aku bersaksi, alla ilaha illallah. Jadi dia mengatakan asyhadu alla ilaha illallah dengan mantap, memang akalnya menerima. Begitupun katanya Masyitah ini, dia yakin bahwasanya Allah adalah Tuhan, meskipun mau diapakan saja sama Fir'aun dulu, tidak mau dia. Kemudian disediakan kuali besar, Fir'aun mengatakan, wahai Masyitah, kalau kamu tidak bertaubat akan kugoreng kamu. Ya sudah, goreng saja. Mungkin kamu masih kuat. Bagaimana dengan anakmu? Waktu itu anaknya masih kecil. Ammar kan sudah agak besar, Pak, 2 tahun. Anaknya ini masih kecil, kurang lebih ya 1 tahun, masih belum bisa ngomong, masih belum bisa berbicara. Katanya Fir'aun, mungkin kau kuat digoreng, tapi bagaimana dengan anakmu yang masih kecil? Apakah kamu tega? Nah, inilah seorang ibu, Pak, insting seorang ibu. Ketika melihat anaknya yang masih kecil, hampir masih toh ini tergoyah imannya, mau kembali kepada agamanya. Tapi sekali lagi, keimanan dalam hati dan pikirannya itu ditolak. Tetap Allah sebagai Tuhan. Lalu mengatakan, ketika Masyitah mau mengatakan, iya aku kembali, tiba-tiba anak yang tadi yang digendong oleh Masyitah mengatakan, ya umma, wahai ibu, inna adzabad dunya, katanya, sesungguhnya azab dunia ini tidak ada apa-apanya dibandingkan dengan azab akhirat. Lompat ibu, biar setan tidak lagi membisikkan di kepala ibu, di hati ibu, segera lompat saja. Akhirnya Masyitah lompat. Apa yang terjadi? Kata ulama, sebelum Masyitah sampai kepada kuali tersebut, Masyitah sudah diambil ruhnya oleh Allah, oleh malaikat, sehingga dia mati. Nyampe ke dalam kuali itu sudah tidak ada nyawanya, Pak.
orang yang sakit ini kalau masih hidup. Jangankan meninggal, ini terlalu besar meninggal ini. Orang yang stroke Pak Hamdan, itu dicubit sudah tidak ada efek gitu. Ya, dicubit mau ditusuk sudah tidak ada rasa. Gitu. Jangankan sudah meninggal dunia. Jadi ketika Mas Sito itu dimasak di kuali besar itu, Mas Sito sudah mati. Maka sekarang Mas Sito itu sudah mendapatkan kenikmatan surga. Khalidina fiha abada. Mereka kekal di dalamnya. Mohon pas aftar. Ya pataber. Tar. Rakera tar. Aftar mau dibunuh kalau tetap jadi takmir Masjid Baitur Rahim. Tapi kalau mau berzina dengan perempuan dikasih uang 100 triliun gitu kan. Mobil, fasilitas semuanya. Cuman harus keluar dari Baitur Rahim. Harus keluar dari Masjid Baitur Rahim. Kira-kira pilih mana tar? Tahu sampai kira Ustaz pakun melereng bini dikal dekik deka nyari masjid lain. Wa'dallahi haqqa. Nah ini Pak. Wa'dallahi. Apa him? Rahim apa him? Enggak. Sudah. Sebentar dulu. Bapak nelpon. Halo. Beri masjid. Oh, gimana? Bismillah. Baik, kita lanjutkan. Wa'dallahi haqqa. Itu adalah janji yang benar dari Allah. Artinya yang dimaksud di sini adalah Allah menjanjikan kepada mereka yang pasti Allah akan tepati, Pak. Jadi jangan ragu. Orang yang melakukan amal soleh itu pasti dibalas oleh Allah, akan masuk surga selamanya. Waman asdaqah. Dan siapakah lagi asdaqah yang lebih benar? Kalau waman asdaqu. Dan siapakah yang lebih benar minallahi dari Allah, qila dari ucapannya. Jadi kalau kita sudah tidak percaya kepada Allah, terus kepada siapa lagi kita percaya, Pak? Makanya orang biasanya kalau orang ini percaya kepada Allah, orang ini biasanya mudah percaya kepada orang, tidak punya suudzon kepada orang. Tapi sebaliknya, kalau orang sudah tidak percaya kepada Allah, ya kepada orang ini tidak percaya lagi. Karena tidak ada yang lebih jujur daripada Allah Subhanahu wa ta'ala. Laisa bi amaniyikum, laisa tidak masalah bergantung kepada bi amaniyikum angan-anganmu, wala amani ahlil kitabi, dan tidak pula angan-angan ahli kitab. May ya'mal su'an, barang siapa mengerjakan kejahatan, yujza bihi, niscaya akan diberi balasan. Jadi kalau ada orang yang melakukan kejahatan, pasti akan diberi balasan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Balasan ini kata ulama, ada kalanya balasan nanti dinikmati di akhirat, juga ada kalanya berupa balasan di dunia. Seperti misalnya bala bencana, kemudian penyakit. Jadi pasti Allah akan membalasnya. Barang siapa mengerjakan kejahatan, niscaya Allah akan yujza bihi, memberi balasannya. Wala yajid lahu min dunillahi waliya, dan tidaklah akan dijumpai selain daripada Allah pelindung. Maksudnya yang akan melindungi dia
wala nasira, dan tidak ada pula pembela yang akan membelanya. Hati-hati, Ustadz, katanya orang yang melakukan amal dosa, amal perbuatan kejahatan, dia akan diazab oleh Allah. Ustadz, mana buktinya? Dia korupsi, Ustadz, dia tukang rentenir, Ustadz, dia ngambil haknya orang. Mana janji Allah, Ustadz? Ada kalanya orang tersebut ketika tidak diberikan ujian oleh Allah, tidak diberikan bencana, disebut dengan istidraj namanya. Istidraj apa? Istidraj ini adalah orang yang melakukan kesalahan tetapi nikmatnya diulur oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Tapi ada dosa yang perlu kita hati-hati. Dosa ini diazab oleh Allah di akhirat, plus DP-nya akan terlaksana di dunia. Dosa ini adalah durhaka kepada orang tua. Durhaka kepada orang tua, Allah tak pilih-pilih, Pak. Meskipun dia orang beriman, kalau durhaka kepada orang tuanya, tapi tak mungkin orang beriman durhaka kepada orang tua. Wa may ya'mal minas solihati, dan barang siapa yang mengerjakan minas solihati, dari amal solih, min dzakarin au unsa, baik dia laki-laki ataupun dari perempuan, wa huwa mu'min, dan dia beriman, fa ulaika yadkhulunal jannah, maka mereka akan masuk al-jannata, ke dalam surga, wala yutlamuna naqira, dan takkan dianiaya sedikit pun, walaupun sebesar lubang kecil sekalipun, walaupun dengan kezaliman yang sangat kecil. Jadi syaratnya masuk surga ini tidak harus jadi ustadz, tidak harus jadi pejabat. Syaratnya jadi masuk surga ini firman Allah, waman, siapapun, ya'mal, yang melakukan, minas solihati, pekerjaan solih. Perhatikan, ketika ada perintah amal soleh, biasanya pasti diikuti iman. Ini dua ini sering bergandengan, iman, amal soleh. Perhatikan, wa may ya'mal minas solihati, barang siapa yang mengerjakan amal soleh, min dzakarin, dari laki-laki, au unsa, ataupun dari perempuan, wa huwa mu'min, syaratnya beriman, Pak. Kalau ada orang melakukan pekerjaan yang baik tapi tidak beriman, itu tidak berguna di hadapan Allah Subhanahu wa ta'ala. Loh, kenapa kok bisa, Ustaz? Kenapa kok bisa? Karena dia berbagi harta tapi dia tidak mengakui kalau harta itu dari Allah. Kenapa? Karena dia tidak mengakui bahwasanya Allah sebagai itu Tuhan. Wa huwa mu'min fa ulaika yadkhulunal jannah, maka dia akan masuk ke dalam surga, wala yuzlamuna naqira, dan dia tidak akan dizalimi naqira, meskipun sedikit. Wa man ahsanu dinan mimman aslama wajhahu lillah. Wa man, dan siapakah, maksudnya tidak ada seorang pun, ahsanu dinan, yang lebih baik agamanya, mimman aslama wajhahu, daripada orang yang menyerahkan dirinya. Artinya ia tunduk dan ikhlas dalam beramal. Perhatikan, tidak ada yang lebih sempurna agamanya daripada seseorang yang tunduk dan patuh dan ikhlas dalam mengerjakan aturan agama. Lillahi, karena Allah, wa huwa muhsinun, sedangkan dia berbuat kebaikan. Muhsinun ini seakar dengan kata ihsan. Siapa ihsan itu? Ihsan ini adalah melakukan ibadah seakan-akan kita melihat Allah. Kalau tidak bisa, maka yakinlah kalau Allah melihat kita. Sama, Pak, dalam kehidupan sehari-hari ini.
wattaba'a millata Ibrahim, serta mengikuti agama Ibrahim, yaitu dengan sesuai dengan agama Islam. Hanifah yang lurus. Hanif ini artinya condong, Pak. Yaitu meninggalkan agama lain. Tunduk dan patuh. Kenapa kok bisa diketahui, Ustaz, kalau Nabi Ibrahim ini adalah agama Islam? Nah, karena Nabi Ibrahim dulu pernah berkata, qala aslamtu lirabbil alamin. Aku tunduk dan patuh kepada Tuhan semesta alam. Syiah ini apakah masuk Islam? Syiah ini apakah akan masuk surga, Ustaz? Tidak. Kenapa kok tidak? Karena dia tidak hanif, Pak. Tidak tunduk kepada Islam secara kafah, secara sempurna. Dia mencaci sahabat Nabi SAW. Nah, agama-agama lain mengakui, sama-sama mengakui kalau Nabi Ibrahim ini adalah sama dengan agama mereka. Yahudi mengakui Ibrahim ini sama dengan agama mereka. Kemudian Nasrani mengakui. Bedanya apa? Perhatikan. Kalau Yahudi mengatakan Ibrahim itu sama dengan agama saya, Nasrani mengatakan Ibrahim itu sama dengan agama saya. Islam berbeda, Pak. Islam mengatakan agama kami ini sama dengan Ibrahim. Saya ulang kalimatnya. Orang Yahudi dan Nasrani mengatakan Ibrahim itu sama dengan agama saya. Jadi Ibrahim sama dengan dia, katanya. Kalau Nabi Muhammad di Islam ini, agama Islam ini sama dengan agama apa bedanya, Ustaz? Connect, Pak. Connect ini, faham? Kalau katanya agama Yahudi dan Nasrani, Ibrahim itu ikut agama mereka, sama dengan agama mereka. Kalau Islam, Islam yang sama dengan agama Ibrahim. Kira-kira yang mana yang benar? Islam. Kenapa? Karena yang datang lebih akhir harus mengikuti yang awal. Islam mengklaim bahwasanya Islam ini mengikuti agama Ibrahim, millata Ibrahim. Sedangkan agama Yahudi dan Nasrani sebaliknya, Pak. Katanya mereka, Ibrahim itu mengikuti agama mereka. Ibrahim itu sama dengan agama mereka. Ditolak kan? Di pikiran tidak nyaman, Pak. Kenapa? Masa orang yang lalu mengikuti agama yang sekarang? Rohim ini mengikuti aturannya Pak Hamdan atau Pak Hamdan mengikuti aturannya Rohim? Kan harus Rohim yang mengikuti aturannya Pak Hamdan. Wattakhadallahu Ibrahim khalila, dan Allah mengambil Ibrahim sebagai kesayangannya, yang disayanginya secara tulus dan murni. Khalila. Jadi Nabi Ibrahim ini diberikan gelar oleh Allah sebagai Khalil. Siapa Khalil ini? Khalil yang disayangi. Mau nanti anak nyamai Khalil. Mon bini Khalila. Jawab orang maturah. Seranya mana? Lilah. Mon bini Lilah. Khalil. Khalil. Kalau di Madura yang asalnya namanya Khalil, di Madura ini diringkas menjadi Lil. Walillahi ma fis samawati wa ma fil ardi, dan milik Allah lah apa yang terdapat di langit, wa ma fil ardi, dan apa yang terdapat di bumi. Jadi milik Allah semuanya. Wa kana Allahu bihi wa kana Allahu bikulli syai'in muhita, dan Allah Maha meliputi segala sesuatu. Maksudnya ilmu Allah dan kekuasaannya tetap melekat dan tidak terpisah darinya. Sampai ain ya. Masih tinggal berapa menit? Lama. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Perhatikan Al-Qur'annya, panjang pendeknya. Wa yastaftunaka fin
النساء قل الله يفتيكم فيهن وما يتلى عليكم في الكتاب وما يتلى عليكم في الكتاب في يتامى النساء اللاتي لا تؤتونهن ما كتب لهن وترغبون وترغبون أن تنكحوهن والمستضعفين من الولدان وأن تقوموا لليتامى بالقسط وما تفعلوا من خير فإن الله كان به عليما وإن امرأة خافت من بعلها نشوزا أو إعراضا فلا جناح عليهما أن يصلحا بينهما صلحا والصلح خير وأحضرت الأنفس الشح وإن تحسنوا وتتقوا فإن الله كان بما تعملون خبيرا Adzan. Baik, kita lanjutkan di pertemuan selanjutnya. Nasrum minallah wa fadhun qarib wa basyiril mu'minin. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta wa nastaghfiruka wa natubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.